tidak sempurna adanya. Oleh itu, saya sangat terkilan apabila saya sangat kesal dalam hati saya apabila saya mendengar bahwa disebut kampung Sinduron tidak wujud. Itu sebabnya saya sampaikan sejarah ini, sebab juga supaya Anda saudara sekalian tahu bahwa Sinduron sebenarnya wujud. Nah, tak cinta karena tak kenal. Jadi saya mau perkenalkan kampung Sinduron. Sejarah kampung Sinduron tidak dapat dipisahkan daripada sejarah kampung Tawayari. Adapun orang-orang penduduk kampung Sinduron adalah berasal daripada kampung Tawayari, Ulus Segama. Sebab itu Sinduron dan Tawayari terpisah tiada. Untuk mengetahui asal-usul kampung Sinduron, maka saudara perlu mengetahui yaitu sejarah kampung asal mereka, yaitu kampung Tawayari. Maka haruslah mengetahui dahulu kampung asal ini, sebab itu saya ketik dan syuting juga sejarah daripada kampung Tawayari. Jadi sebelum kita lebih lanjut kepada asal-usul apa sebabnya Sinduron ini disebut kampung Sinduron, saya mau sampaikan sedikit dari sejarah kampung asalnya, yaitu kampung Tawayari. Latar belakang kampung Tawayari. Kampung Tawayari wujud lebih 200 tahun yang lalu. Nama Tawayari diambil dari nama seorang perempuan. Nama perempuan itu tersebut ialah Sitawai. Adapun Sitawai adalah seorang perempuan yang sangat disegani dan dihormati karena kebolehannya dan juga di dalam hikmat berkata-kata dan juga di dalam segi kemampuannya yang di luar jangka. Sebab itu Sitawai sangat dihormati meskipun dia seorang perempuan. Oleh itu, meskipun Sitawai sudah meninggal, namun namanya seperti harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Demikianlah Sitawai. Dia sudah mati tetapi namanya masih disebut-sebut orang, menjadi suatu perbualan, bukan karena kecantikan, tetapi meskipun mungkin cantik, tetapi bukan itu yang menjadi perbualan lebih hangat. Tetapi yang menjadi perbualan bagi semua orang, khususnya penduduk kampung kampung Tawayari, ialah karena daripada sikapnya, kebolehannya, kelebihannya, dan dalam segi hikmat berkata-katanya. Sitawai disebut pada waktu dia meninggal, orang Tawayari disebut Sitawai Siri. Sitawai Siri maksudnya ialah dalam bahasa dusun Segamo ialah mendiang tawai. Sitawai Siri artinya mendiang tawai. Lama kelamaan sebagai penghormatan, maka nama kampung ini, kampung Tawayari, disebut Tawayari karena Sitawai Siri mendiang tawai. Suku, kaum dan kebudayaan. Suku majoritis di kampung Tawayari ialah dusun Sungai Segamo. Kebudayaan ialah pertama musik. Musik ialah tradisi gabasal, karuk, gabang, dan bungkau. Yang kedua, peralatan musik. Gabasal menggunakan gong, kulintangan, dan bebandil. Tapi tadi macam sumbang-sumbang bebandil. Biarlah harimau mati meninggalkan belang, manusia tinggalkanlah tradisi yang betul. Gabasal menggunakan gong, kulintangan, dan bebandil. Karuk menggunakan bambu kecil. Gabang peralatannya diperbuat dari kayu. Bungkau dibuat dari kayu polon. Kalau disebut gabang ialah seperti kulintangan tapi dibuat dari kayu. Sementara dia dipukul, dua kekasih akan berpasangan. Satu yang pukul
kulintangan dari kayu itu satu pula dia berpantun, tapi sayangnya hilang, patah tumbuh hilang berganti, patah budaya sudah hilang. Itu musiknya. Tariannya pula, orang dusun Sagamo, tariannya ialah mengalai dan gabiluk. Ada dua sebutan mengalai dan gabiluk, tapi ada perbedaan yang sebenar. Mengalai dia lebih halus, kelihatan dari tangan dan kakinya lebih halus, tetapi gabiluk lebih kepada melompat. Sebab gabiluk ini mungkin dipengaruhi orang dusun Sungai Segamo, selalu mereka sebelum ada modern sekarang, mereka berubat dengan gadiin namanya. Jadi selalu gabiluk itu diadakan. Jadi jangan hilang dari pengertian. Mengalai dan gabiluk tidak sama. Mengalai adalah halus, tetapi gabiluk lebih kepada banyak lompatannya. Mau lihat contohnya? Pertama mengalai. Ini tidaklah sempurna, tapi mungkin contoh saja. Mengalai lebih kepada kalau gabiluk. Sementara pula makanan tradisi dusun Sungai Sagamo. Pertama, nasi kampung. Kami tidak makan nasi dari kedai. Kami menanam padi dan kami menumbuk dan kami akan makan dengan padi dari hasil padi. Yang kedua ialah kuih, disebut bang-bang atau penjaram. Dan yang ketiga ialah tinambak. Itu kira jeruk, bosau. Dusun kiki pengaom dusun bosau. Yang keempat ialah sindul atau sindul adalah bubur, dan yang kelima adalah sinarak dan sinaku. Sinaku ini juga bagi suku Murut juga ada sinaku, tapi sini juga ada sinaku. Itu dibuat daripada ubi kayu. Dan makanan ini adalah tradisi dan harus ada di setiap majelis perayaan yang diadakan, menyambut tetamu ataupun perkawinan ataupun sebagainya lah, mesti ada makanan ini diadakan. Minuman tradisi dusun Sungai Segamo ialah tapai dan madu hutan. Tapai dan madu hutan. Itu sebabnya saya di Klamut mereka hidangkan aku dengan tapai, tapi saya minta maaf, 1000 maaf, saya tidak boleh minum. Jadi mereka kata, ayahlah kalau gitu kami pun minta maaf. Jadi saya minum kopi, mereka minum tapai. Dulu minuman ini wajib, bukan saja tetamu, tetapi kami sendiri harus minum tapai pagi, petang. Itulah kopi kami. Itu lihing disebut itu sudah populer. Tapi sekarang minumannya lain, sehingga memabukkan dan membawa kepada banyak perkara. Mungkin itu sebabnya budaya ini hilang. Jadi dulu minuman ini wajib, tetapi sekarang tidaklah keharusan, bukanlah keharusan, sebab situasi dan keadaan yang telah memaksa untuk menjadi berubah. Seterusnya pemimpin dusun Sagamo, khususnya ialah kampung Tawayari yang asalnya kampung Sinduron. Pemimpin di sini saya bagi kepada dua period. Period yang pertama pemimpin tidak rasmi saya sebut, yaitu pemimpin suku sebelum Sabah merdeka. Sebelum Sabah merdeka ialah sebelum ada pemerintah secara rasmi, ada pemimpin yang memimpin, tetapi walaupun dia bukan pemimpin rasmi, dia
pemimpin Katolik setiap pribadi yang dipandang layak, mungkin dari pengaruhnya, mungkin ke keturunannya atau sebagainya. Jadi dia dipandang layak untuk menjadi pemimpin di suku kaum dusun Segamol, khususnya kampung Tawayari, asal kampung Sinduron. Oleh itu, kampung ini dipimpin oleh seorang yang bergelar Memangku, yang memimpin kampung Tawayari. Di antara pemimpin yang bergelar Memangku, selain daripada keturunan yang dekat dengan Citawai, ialah dipimpin oleh seorang laki-laki sudah, kemudian yaitu Mangku Aki Tolos. Kemudian gelaran itu diturunkan kepada anaknya, kepada Mangku Aki Dibur, dan seterusnya gelar itu secara tidak rasmi turun temurun. Tetapi kemudian pemimpin pemimpin tidak rasmi ini atau pemimpin suku ini ialah mereka bertanggung jawab menjaga adat dan keamanan serta kerukunan kampung Tawayari, dusun Segamol, khususnya khasnya, umumnya dan khususnya yaitu kampung Tawayari. Pemimpin secara rasmi ini Sabah sudah merdeka. Sesudah ada pemerintah, dikenali sebagai pemimpin yang termasuk Tawayari dan beberapa kampung sampai ke kampung Pendising, ialah dipimpin oleh Kiki Panglima Bengalun 1968-1972. Kemudian Kiki pada waktu itu jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung waktu itu ialah Kiki Urani Lunggui 1970-1975. Kemudian di ketua kampung seterusnya ialah Kiki Aslang 1976-1981. Kemudian Kiki Panglima Kuning Pengalun 1982. Saya lupa tahun akhirnya. Yang ketiga, saya umur 56 tahun sekarang. Mereka ini gila. Oke, tapi saya syukur hikmat Tuhan sehingga saya dapat memimpin sejarah ini. Kiki kemudian ketua kampung kemudian ialah Kiki Saidar dari Pendising, dan dia memimpin sampai ke Tawayari. Dan kemudian Kiki Itin Sirom 1998, Saidar 1995. Kiki Itin Sirom 1998. Kiki Mangku Pengamin 2000. Maaf, 2014 yang saya ingat. Ini saya coba lupakan, tetapi saya tidak boleh lupakan. Saya sebenarnya tidak terlibat politik ataupun tidak mau menjawab ketua kampung atau kelegalaran Memangku ini selagi abangku masih hidup. Saya sangat percaya. Maaf sekali lagi. Kiki Pengamin yang itu saya masih ingat. Dan kemudian 2018-2019 ialah Kiki Rabika Basok, dan kemudian ketua kampung sekarang. Dan seterusnya pertambahan kampung di dalam kampung Tawayari. Adapun sekolah rendah didirikan di RJK Tawayari. Suatu hari karena GPPK Perancis baru, dia menjadi GPPK pada waktu itu, dipikirkan bahwa lebih tepat sekolah itu kalau didirikan lagi untuk ingat yang mendirikan sekolah itu adalah GPPK, sekarang GPPK, dulu GPPK, baru saya lupa sih. Oke, kemudian mereka kerajaan pindahkan sekolah itu di Lituk Pandai. Bukan Lituk Tampu, kampung Lituk Tampu. Walau bagaimanapun nama sekolah itu tetap Tawayari. Jadi kami masih menyebut nenek kami yaitu si Tawai.
Nama penuh sekolah rendah itu ialah Sekolah Rendah Kebangsaan Tawayari. Itu mungkin juga kesannya nama kampung itu meluas sehingga beberapa kampung di Ulu Segama ini menjadi kampung di dalam komponen di dalam kampung Tawayari. Kampung Tawayari terdiri dari 6 buah setelah sekolah itu dipindahkan. Jadi menjadi 6 buah kampung. Kampung yang pertama masih disebut Tawayari dan didiami oleh kebanyakan suku kaum Dusun Segamo. Lituk Tampu, Dusun Sumpan dan Dusun Segamo. Lituk Tandai, Dusun Segamo dan Dusun Sumpan. Pendising, Dusun Segamo dan sedikit dari Sumpan. Dan Kidan-Kidan, Dusun Segamo. Dan Mawai, bercampur sudah. Tapi sekarang saya dipahamkan bahwa ada lagi kampung Tanjung Batu di dalam kawasan saya, Tawayari. Tanjung Batu itu belum lagi terdaftar, tetapi dia masih dikenal Lituk Ban. Tapi berarti di dalam kampung Tawayari ada 7 buah kampung. Kepercayaan orang Dusun Segamo, kalau dia nama Tuhan menyertai, ngebayak-bayak, atau nama al mengitudung. Jadi nama lebih besarnya adalah nama al. Orang kita percaya bahwa dialah pencipta dunia ini dan segala isinya. Nama al juga diakui ataupun dipercaya bahwa dia adalah hakim. Ini orang Dusun Segamo percaya dia juga akan jadi hakim. Pada waktu manusia akan mati, nanti Allah, nama al itu akan menentukan tempatnya di Irak. Irak itu artinya surga. Percaya bahwa Aki Salik Kumut adalah penyelamat kepada orang Dusun Segamo pada zaman dahulu dari bencana penyakit besar, yaitu tangkot. Tangkot ini dia makan kulit manusia hidup-hidup. Sebab itu Aki Salik Kumut dia datang dan menyelamatkan Dusun Segamo. Dia menyelamatkan dari penyakit besar dan dari penyakit berjangkit. Dusun Segamo mungkin kalau masih lagi di Salik Kumut ada sekarang, mungkin COVID ini pun tidak ada bagi Dusun Segamo tahu. Coba percayakan Salik Kumut. Oke. Orang Dusun Segamo percaya bahwa Aki Salik Kumut tidak mengalami kematian. Sebaliknya kembali ke tempat asal, yaitu ia menuju ke matahari terbenam. Orang-orang Dusun Segamo percaya bahwa Aki Salik Kumut tidak mati dan Salik Kumut suka menolong orang serta tidak mau berperang meskipun ia sebenarnya ada kemampuan. Kepercayaan tentang Aki Salik Kumut ini juga adalah kepercayaan orang-orang yang ada di Wamut. Mereka juga percaya. Apa sebab tandanya? Waktu Salik Kumut dia pergi menganjing, payau mas itu lari dan sehingga sampai ke gua Madai dan dia mati dia lompat di tangkusan masuk, artinya lompatan anjing di Ulu Segama, dan dia mati di Sungai Timbok, Wamut. Saya ada melawat, tapi saya tidak dibenarkan tidur di bukitnya. Sebab itu yang gunung yang dapat dilihat dari atas ada mas. Pekerja riasan tahu itu. Ada mas kelihatan di atas. Tetapi bila turun tidak ada. Itulah tempat kuburan anaknya yang mati dimakan oleh ikan tapa. Bukti-bukti bahwa Salik Kumut itu ada wujud di Sungai Timbok sebelah ulu lagi. Dia ada di tasak kayu belian yang dia punya hujung di tasak, dia punya akar di atas. Itu tempat pancingnya memancing, pikir buaya, rupanya ikan tapa yang makan anaknya. Jadi itu buktinya. Dan di sini ada juga bukti bahwa ada bekas anjing dan payau di Ulu Segama.
Jadi ini juga menghubungkan orang dusun Segamo dengan dusun di sebelah kiri kanan. Cerita ini. Oke, jadi inilah kepercayaannya bahwa sebelum menjadi orang beragama, sebenarnya orang dusun Sagamo sudah percaya ada Tuhan, cuma tidak jelas, dan mereka masih percaya penyelamatnya adalah salib kumut. Karena tidak mengalami kematian, dia menuju ke matahari terbenam. Seterusnya, maaf kalau cerita panjang. Apakah ini menyenangkan ataupun Jikikiki Urani bin Lunggui memimpin rombongannya yang terdiri dari orang-orang kampung Tawayari berangkat ke tempat baru untuk membuka tanah atau kebun baru. Dan setelah mereka menduduki tanah di Sunduron ini, sebelum disebut Sunduron, tanah baru tersebut, maka mereka namakan tempat itu Kampung Tawayari 2. Tawayari 2. Orang Sunduran, hai, betulkah? Jangan betul kalau salah. Disebut Kampung Tawayari 2 sebab mereka berasal dari Kampung Tawayari. Kemudian pada tahun 1977, Kampung Tawayari 2 diubah nama kepada Kampung Sunduron. Sunduron bermaksud dimajukan. Maksudnya dimajukan dari Kampung Tawayari ke kampung ini. Jadi Sunduron maksudnya dimajukan. Adapun nama kampung ini adalah hasil buah pikiran dari Jikikiki Urani bin Lunggui dan Insi Tutik bin Garuda, pemimpin kemajuan rakyat Lahadatu pada ketika itu. Walaupun kampung Sunduron terpisah daripada kampung Tawayari, namun persamaan budaya, bahasa, dan juga kebudayaan dan sebagainya tetap sama. Tawayari dan Sunduron terpisah tiada. Demikianlah penyampaian saya yang tidak sempurna, tetapi kiranya akan mendatangkan suatu pengertian sedikit mengenai dengan asal usulnya kampung Tawayari. Budaya, kebudayaan dan sebagainya tidak diubah, tetapi yang diubah kampung Sunduron karena sudah mereka keluar dari kampung Tawayari ke kampung Sunduron. Dimajukan. Ayo Sunduron katakan dimajukan. Dimajukan. Itulah namanya Sunduron. Sekian, terima kasih. Cerita dulu tentang kita punya apa nih, kebudayaan. Malamnya apa ya? Malam Barinai, kalau Melayunya. Jadi sebelum lagi membuat bukan apa ini, malam mengadak-ngadak tuh, kami berkumpul dan kami akan membuat menumbuk beras untuk membuat bubur sindul untuk menyambut nanti lenakinya besoknya. Ialah dari segi makanan mereka akan gotong royong. Apabila ada majelis, misalnya majelis perkawinan, orang-orang muda, pemuda-pemudi, mereka akan gotong royong setiap malam mempersiapkan dengan tumbuk beras, tumbuk padi menjadi beras. Dan selain daripada itu, orang ramai di kampung ini juga mereka akan bekerja sama untuk buat tapai, cabut ubi buat tapai, dan mereka juga akan menyediakan minuman-minuman seperti madu dan sebagainya. Itu dulu ada. Dan mereka juga menyediakan lauk daripada buat tinambak, tinarak dan sebagainya. Oke, mereka tidak banyak minumnya, tetapi cukup untuk berkekalan ingatannya sampai sekarang. Nah, pada waktu perkawinan, sekarang perkawinannya kira jam, dulu kira malam. 3 malam berturut-turut. 3 malam berturut-turut, yaitu malam pertama adalah malam gadada. Maksudnya ada juga sebelah lelaki, ada juga sebelah perempuan.
malam yang kedua itu besoknya lelaki akan datang di situ dan mereka akan disandingkan. Dan apabila mereka sudah disandingkan, malam itu ada gerunsai yang mereka berkeliling, tetapi itu pun hilang dari kampung Sunduran. Gerunsai itu di antaranya ialah begini. Dia ada perempuan, ada lelaki. Mereka akan seperti bernyanyi, berpantun, dan kemudian orang ramai yang ikut keliling berdiri itu sambil mereka akan pindah dan pusing, mereka akan ikut dari belakang seperti suara letarlang. Kira-kira beginilah mereka bungkus ini. Dan malam kedua juga ada, dan sepatutnya juga malam keempat itu terakhir, itu gasungang namanya. Maksudnya ialah kumpul semua disebut-sebut itu yang dipanggil malam pertama, supaya dia akan dikembalikan lagi. Kalau tidak akan menjadi penyakit. Itu adalah adat. Sesudah mereka disandingkan, di sini saya kembali pada persandingan. Mereka akan ada tudung. Mereka tudung itu dibuka oleh adik perempuan daripada lelaki, dan mereka akan bayar sebelum membuka tudung. Makanan kedua pengantin tidak sedap, sebab nasi saja dengan kelapa yang diparut, itu saja makanannya, tidak boleh ada garam. Sebab supaya mereka tidak ada kalau bergaduh tidak akan jadi lebih beratlah, macam tidak panaslah begitu, sebab tidak ada rasa. Oke, ini makanannya. Dan apabila mereka sudah kawin, mereka juga akan dibiasakan hari sesudah mereka keluar, mereka akan bercocok tanam, walaupun 2-3 tanaman ditanam bersama-sama. Mereka akan bawa keris, lelaki dan perempuan akan bawa kayu dan juga bongkok, yaitu pisau pendek untuk merumput gunungnya. Dan mereka waktu itu, beberapa hari itu sebelum mereka sampai kepada tahap maksudnya nasanda, maksudnya yaitu sudah selesai, mereka akan diiringi oleh 2 yang disebut pendalo, 1 lelaki 1 perempuan. Ini seperti pembantu mereka. Jadi mereka raja sehari, bukan raja sehari, raja 3 hari. Mereka sudah kawin, mereka akan memilih satu keluarga di mana mereka aman, damai, dan mereka ini tidak ada kekurangan. Mereka akan pilih pertama kali mereka harus pergi mengunjung suami istri itu. Tidak boleh dia pilih kepada orang yang bercerai, tidak boleh dia pilih kepada orang yang balu ataupun duda, tapi dia harus pilih orang yang masih utuh lengkap keluarganya dan boleh menjadi toladan, supaya kononnya dia akan menjadi diberkati oleh orang yang seperti itu, keluarga baru. Okay. Ada dulu sangat murah, tapi sampai 3 hari makan siang malam. Kalau anak pertama, semua beriannya sudah dikira apa semua, dan disebut belanja dapur, dan beriannya Rp270. Kemudian anak yang kedua paling pun besar, anak yang kedua masih ikut dengan 270, tetapi anak yang terakhir perempuan dia Rp300. Tetapi ada lagi tambahan-tambahan itu, sebab ada permintaan, misalnya ini ada kelambu, dia juga dibayar, tapai pun dibayar, dan semua banyak yang disediakan itu, kebudayaan akan dibayar. Jadi apabila keadaan sudah berubah,
maka itu semua disebut sahaja. Tetapi sekarang tidak lagi digunakan untuk orang yang kawin sekarang. Hanya yang masih terpakai sekarang, kalau bagi kawasan saya, ialah sungkit kabang, artinya pembuka mulut, Rp50. Dan juga singkat, kalau dia kawin dari jauh ke sini, dia harus bayar Rp20 sahaja. Singkat itu maksudnya supaya perempuan dia harus menganggap bahwa keluarga lelaki keluarganya juga. Dan kemudian dia juga akan yang masih digunakan pakai dulu, sekarang tidak, dia harus bagi kawat, tetapi sekarang ditukar kepada cincin. Selain daripada itu juga dia harus bayar berian, artinya buru, yaitu bagi kawasan saya masih lagi Rp100. Tetapi ingat, itu bukan belanja dapur. Belanja dapurnya sampai Rp20.000. Paling kurang 15.000 atau 18.000. Kami bagi pihak ketua kampung tidak dapat membantah hal itu, sebab mereka kata semua barang naik. Jadi itu karena itu belanja dapur itu permintaan mereka. Tetapi adat kami tidak akan kasih naik. Berian 100, sungkit kabang 20, pembuka mulut 50 dan sebagainya. Banyak lagi adat-adat lain, tapi itu ikut dengan keadaan. Misalnya kalau tiba-tiba bapaknya atau mamanya meninggal, itu lain lagi perkara. Ada lagi adat kami semua itu, dan itu tersimpan kepada semua kepala adat. Oke, tapi tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah belanja dapurnya itu. Tapi dulu 5.000 saya tidak gentar. Kali 15.000 ubahlah lagu itu. Ubahlah lagu itu kan sekarang. Oke, adakah pertanyaan-pertanyaan mengenai dengan budaya? Sebenarnya ini penjara orang kawin baru tidak boleh makan. Orang kawin baru juga tidak boleh minum ini, sebab ini juga manis. Orang kawin baru ini diminumnya, ini dimakannya. Oke? Dan perempuan harus ini nasi dia bulatkan dan dia bagi kepada lelaki, dan lelaki juga bagi, dan mereka harus makan sirih meskipun tidak biasa makan sirih. Oh, ada sirih ini kak. Oke, ini sirihnya. Jadi saya sejujurnya tidak pernah makan sirih. Ibuku pernah makan mendiang ibuku. Ini banyak jenis, nanti kamu tengok di sini. Oke. Ini juga perlu ada figur ruku, maksudnya dari nipah, daun nipah menjadi ruku, dan isinya adalah tirai, apa itu? Tembakau. Oke. Dan apalagi yang ada di sini? Dalundung, maksudnya dalundung itu adalah suatu kehormatan. Jadi kalau lelaki sebetulnya suami itu yang buka, tetapi menurut adat adik perempuannya yang pergi buka, tapi sudah dibayar. Maksudnya dia masih perawan, tapi dialah milik orang sudah. Jadi dia harus resmi dengan buka, tapi bukan dia ahli keluarganya yang buka, tapi sudah dibayar. Oke, dan sepatutnya ada kerisnya, simastika yang ada. Adakah kerisnya? Keris ini melambangkan kepahlawanan. Sebab ini datuk kami pahlawan Segamo adalah Menai Silong. Orang pertama dikuburkan di kuburan Batu Balos. Dan dia senjatanya adalah keris.
Dan pada waktu dia berlawan, dia tidak pernah ditiwaskan. Tetapi karena menai silong, ini sudah kita lain pula topik. Menai silong, tidak ada sudah lawannya di Sagamo. Dia pergi ke Kinabatangan. Dia berjumpa dengan abang sepupunya. Perlawanan pertama sampai butak. Sebab itu janji mereka, kalau sudah butak, mereka tidak lagi berlawan. Jadi sampai butak tidak mati. Akhirnya dia terbang balik sini. Dia pandai terbang. Sudah dia terbang di sini, mereka sudah bersumpah, namanya Padang. Padang itu ada 3 segi belian, dia diputung 3, mesti 3 dan 3 juga. Jadi 1 duduk sana, 1 duduk sini, 1 di tengah, dan rutan saga itu harus di sini dan mereka putung. Siapa yang akan mau berperang lagi, dia yang akan mati. Jadi Datuk pahlawan kami Menai Silong, dia melanggar Padang, sumpah. Dia kembali ke Kinabatangan dan dia tiwas dengan abang sepupunya. Dan lalu dia diputung dengan pedangnya sendiri, kerisnya sendiri, dan kepalanya yang terbang balik ke sini. Apa yang saya percaya bahwa memang kepala saja yang balik, sebab dia punya peti mayat mungkin seputung begini saja di atas. Dibuat daripada kayu belian dan bentuknya adalah kepala temadau. Temadau. Jadi ini lambang orang yang kawin itu, lambang kelelakiannya. Lambang kelelakian. Orang dusun Sagamo, apabila kita pergi di keramaian dan banyak kerja, lalu lelaki itu tidak bawa parang, kamu tahu apa yang disebutnya? Minta maaf 1000 maaf. Dia sebut, mana kau punya? Lambang kelelakian. Bukan saja kepahlawanan, tapi lambang kelelakian. Jadi orang yang kawin, mana pula kawin perempuan dengan perempuan? Dia harus kawin dengan lelaki, jadi dia ada kelelakian. Ini lambang kelelakian. Aku suruh istriku gambar aku dengan pedang di keris. Kamu siapa? Oh, Asli dia, yang asli. Sumpit. Jadi ini pusaka kami dulu. Tapi karena dia pahlawan, sudah dia dia pahlawan, ini sebabnya dia mau risih. Macam mana yang paling aku handsome Dia sudah tuan. Ada dia sudah ini. Lepas ini saya mau kamu bergambar pakai ini ya. Boleh. Oh ya, dari keturunan dari sebelah perempuan kamu kan? Kalau sebelah lelakinya tempat kami sudah, sebelah bapaknya, sebelah tempat kami. Tapi yang ini sebelah mamanya. Biasanya inilah yang digunakan untuk mereka memburu dengan menggunakan ini. Untuk pertahanan, sebab mereka guna juga untuk mempertahankan. Dulu dusun Sagamo musuhnya adalah Tinggalan. Tinggalan ini ada beberapa suku dari luar yang selalu pergi menyerang di sini. Dan ada kemungkinan mereka adalah dari Sarawak, yaitu orang-orang Kenyang. Dan dari Kelabakan adalah orang-orang bukan oleh datuk-datuk kami dulu bahwa musuh ini kira-kira 200 tahun yang lalu mereka tidak boleh kawin dengan kami. Kalau kawin dengan orang Sagamo, nanti orang Sagamo tidak ada gigi. Sekarang kawin mengawin. Pahlawan kecundang karena dia melanggar sumpah.
dia pernah bersumpah pada waktu kepalanya balik di Sagamo, dia bersumpah, dia berkata, lelaki-lelaki orang Sagamo jangan mencari lawan. Kalau kamu mencari lawan, kamu tetap kalah, tiwas, pecundang. Tetapi orang Sagamo harus mempertahankan diri dan kamu akan menang. Ingat, inilah sumpah menaai silong. Orang Sagama tidak boleh cari lawan, tetapi mencari bini boleh. Yang bergelar memangku sesudah si Tawai. Saya sudah keturunan ke-7. Jadi kira-kira lebih dari 200 tahun yang lalu. Yang kedua, ada 2 pupuk belunuk di Tawayari. Pupuk belunuk. Dusun Sagamo, khususnya suku kaum yang tinggal di Tawayari, dilarang tanam pupuk belunuk. Sebab melawan umur, melawan usia. Jadi, ya uduk dalam bahasa Melayu, bahasa dusun. Jadi dikira bahwa walaupun nanti orang dusun Sagamo tanam belunuk, boleh. Tetapi mungkin belum lagi ada teknologinya seperti sekarang pertanian banyak teknologi. Dulu orang Sagamo apabila mereka tanam, boleh tanam, tapi mungkin seperti sumpahan, 7 keturunan baru boleh berbuah. Ingat itu, mungkin ada yang belum tahu kan? Dusun Sagamo, khususnya Tawayari, tidak boleh tanam belunuk. Sebab kalau tanam belunuk, 7 keturunan baru berbuah. Kalaupun dia cepat berbuah, paling-paling mungkin 4 keturunan. Jadi dari situlah kami dapat kira tahunnya kira-kira lebih 200 tahun yang lalu. Sebab 2 pupuk itu masih hidup sekarang. Tapi pupuk itulah yang paling bertahan di muka bumi sebenarnya. Jadi 2 perkara. 1, kami kira daripada buyang kami sesudah si Tawai ada keturunan-keturunan memangkunya turun-temurun yang saya tetap dapat sunting hanya Tolos, Ribur, Gogok, Yuyut. Tapi yang sebenarnya ada keturunan dari si Tawai, 7 keturunan sampai kepada saya. Sekarang saya sudah tua. Pada anak saya kalau ada itu saya lagi sudah menjadi 8-9 keturunan. Jadi berarti lebih dari 200 tahun yang lalu. Oke? Jadi itu kamu tidak tanya, tapi itu keperluan. Ya, kamu jangan tanya di bilik. Ada lagi satu yang ada di Oke, terima kasih. Oke, kalau dia miring berasnya ke sebelah, ya kita akan tutup dia. Oke, sementara kita menengok mereka menumbuk padi, kita menjemput kedua-dua yang ada di depan, ketua kampung kita dan mertua saya. Kita akan jadikan mereka tarian semasa mereka menumbuk padi. Mana pemainnya? Sini. Bongkar.
Ini adalah tarian Mangalai. Dia akan mencari ya, dia akan mencari. Kita mempersilahkan biaya. Oke, kita akan melihat biaya, akan melihat ya. Sekarang dia akan mencari di mana? Dia akan mencari. Dia melalui dengan sekarang kita akan dengar juga. Kita akan dengar dia Mangalai. Woi, beli tahan juga. Ini merah. Sementara dia akan mencari ya, dia akan mencari. Sementara itu dia akan tapi dia akan mencari, dia akan mencari di mana ya, dia akan mencari di mana tempatnya. Woi, itu boleh tahan juga.
Sagamo. Oke, sementara dia akan mencari. Oke, sementara itu dia akan mencari tersebut. Oke, dia akan mencari. Macam sama pula lingkungannya kan, sama. Oke, dia pada zaman ini ya. Oke, sekarang dia akan mencari. Dia akan mencari di mana Oke, sekarang saya pegang ya. Sekarang saya pegang. Oke, saya mempersilakan mana istri kepada ketua kampung. Saya mempersilakan ya. Oke, dipersilakan yang masuk istri kepada ketua kampung. Oke,
Oke, semua pelajar-pelajar akan masuk. Oke, terima kasih kepada Ketua Kampung. Dan saya isikan kepada perempuan untuk masuk ke dalam. Oke, saya isikan perempuan masuk ke dalam. Mana Puan Sarinam? Oke, Puan Sarinam dipersilakan masuk. Mana tunas-tunas kampung Sindurang? Mana tunas-tunas kampung Sindurang yang bakal memenangi Mengalai KRT yang mendapat nomor Johan? Saya nomor 2 Mengalai ya. Saya nomor 2 Mengalai. Oke, mana Johan nomor 1? Oke, yang Mengalai KRT dipersilakan. Mana? Dia ada di sini ya. Dia ada di sini. Itu adalah Johan. Ya, Johan kepada Mengalai. Saya nomor 2. Oke, mana kita mempersilakan. Ini adalah Johan KRT. Johan KRT ya, ini adalah Johan KRT Kampung Sindurang. Mana? Mana? Adakah dia? Oke, dipersilakan. Oke, ini adalah Johan kepada Mengalai KRT Kampung Sindurang. Dan saya kedua, nomor 2 Mengalai di Kampung Sindurang. Sumaliwang. Oke, penat sudah? Penat? Oke, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Satu, dua. Mana-mana aja. Oke, dia.
Oke, kita Oke, semua tengok sini. 1, 2, 3. Oke, freestyle. 1, 2, 3. Oke.